Ibu kasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan kita di tempat ini, dan kita tahu Tuhan Yesus ada di tempat ini. Walaupun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi dengan mata rohani kita, mata iman kita, kita merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang boleh menjamah setiap kita. Pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan Yesus yang baik, kami tidak mencari berkat-Mu, kami tidak mencari untuk kebutuhan kami saja, tapi kami mencari Engkau Tuhan. Kami mencari pribadi-Mu, pribadi yang mengasihi setiap kami, pribadi yang rela mati untuk setiap kami, pribadi yang memberikan hidupnya untuk setiap kami, pribadi yang memegang setiap tangan kami, pribadi yang menuntun setiap kami, pribadi yang selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami berikan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, waktu kami untuk Engkau, untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, masuk dalam hadirat-Mu. Kalau ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami satukan hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kudus, nama yang berkuasa. Teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersatu hati, memuji, memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang manis, penuhkan kami, jamah setiap kami. Kami memasuk hadirat-Mu lebih lagi, kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi, kami menikmati jamah-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di hadirat-Mu kami cari Engkau, ku cari wajah-Mu yang ku rindu, hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Bukan berkat-Mu, kami tidak cari harta dunia, bukan kebaikan-Mu, kami cari Engkau Tuhan. Hanya diri-Mu, di hadirat-Mu, amin. Ku cari wajah-Mu yang ku rindu, hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu, amin, bukan kebaikan-Mu,
yang kita mau katakan, hadirat-Mu kami cari Engkau Tuhan, cari wajah-Mu, Engkau yang kami rindukan Tuhan Yesus, Engkau yang kami cari, bukan berkat, bukan harta benda, tapi pribadi-Mu Tuhan Yesus, pribadi yang mengasihi setiap kami. Benar Tuhan, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikuti-Mu, melainkan diri-Mu. Sekalipun Kau tak menjawab, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi, semua bisa terjadi Tuhan, tapi kami mau tetap menyembah Kau, kami tetap memilih-Mu Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan dan Allah kami, bukan dengan apapun, Kau itu hanya Kaulah Tuhan. Benar Tuhan, Kau saja yang kami sanjung, Kau saja yang kami sembah, Kau saja yang kami muliakan Tuhan. Takkan berhenti dalam memuji-Mu, takkan berhenti menyembah-Mu. Sekalipun Kau tak menjawab, sekalipun Kau tak lepaskan, namun ku takkan meramaikan Kau, takkan benar apapun. Kau segala-galanya Tuhan, Kau jalan kami, Kau penolong kami, Kau jalan keluar kami Tuhan. Takkan berhenti dalam memuji-Mu, takkan berhenti menyembah-Mu. Yang sungguh kita katakan, sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, apapun yang terjadi Tuhan, apapun Tuhan, semua bisa terjadi, tapi kami mau katakan, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau Tuhan dan Allah kami, Kau segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kau yang kami sanjung, Kau yang kami puja, Kau yang kami muliakan Tuhan.
Sang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kayu salib. Terima kasih buat mahkota duri yang mencucikan pikiran kami. Terima kasih buat bilur-bilur yang berdarah yang memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih buat darah yang tercurah memberikan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di tengah kami. Kami lebih lagi mau rindu menyanjung Engkau, memuji nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji, bersorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu berdiri dan berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Allah yang baik. Kita mau terima sukacitanya, sukacita surga yang boleh merekam setiap hidup kita. Dan berikan kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Terima sukacita.
hati pikiran kita. Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus yang baik, tarik kami lebih lagi, lebih dekat, dan lebih dekat. Karena itu berkat yang lebih dari apapun yang boleh kami miliki, untuk kami lebih dekat padamu Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Amin. Sendiri hartaku, lebih dari permata
beribadah bersama, kami boleh dekat dengan Engkau pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan pemulihan bagi setiap kami. Mari Tuhan sekali lagi tarik kami dekat kepada Engkau, supaya kami lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami yang spesial Tuhan, pribadi lepas pribadi bagi setiap kami saat ini. Mari Roh Kudus, kami percaya lawatan ada di tempat ini. Kami percaya pengurapan Tuhan yang penuh juga ada pada setiap kami pada saat ini. Hikmat Tuhan yang tak terbatas ada pada setiap kami. Pengertian Tuhan yang maha luas ada pada setiap kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan pada saat ini. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan, tolong Tuhan kuasai apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Bersukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita mau belajar salah satu tokoh di Alkitab kita. Coba dibantu klik. Ya, kita mau belajar tentang pikiran iman dari Abraham. Ya, ini satu tokoh yang sudah seringkali kita juga dengar, tapi pada pagi hari ini kita mau rindu lagi. Kita mau melihat apa yang menjadi keberhasilan dari Abraham di tengah-tengah situasi yang kurang nyaman begitu ya, yang mungkin menekan hidup kita. Abraham ini ternyata bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi setiap kita, sehingga kita bisa kuat, kita bisa ada jalan keluar di dalam setiap permasalahan di dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, kita mau lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai 19. Diklik ya satu kali lagi. Oke, saya akan bacakan ya Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Ini satu cerita Bapak Ibu, satu kejadian, bukan cuma cerita palsu saja, tapi ini sejarah juga dibuktikan juga dengan bukti-bukti yang ada di dunia ini, sehingga kita boleh melihat, kita boleh mencontoh apa yang sudah dilakukan Abraham, sehingga Abraham ini boleh saya katakan berhasil di dalam hidupnya, dan yang penting diperkenan oleh Tuhan. Jadi ini satu cerita, pada saat itu Abraham ini dengan jelas bahwa Allah dikatakan mencobai, atau bahasa lain memuji Abraham, memuji imannya dengan meminta mempersembahkan Ishak. Ishak ini kita tahu anaknya yang tunggal, susah untuk didapatkan juga, sudah dijanjikan juga bahwa anak ini akan menjadi penerusnya Abraham, menjadi satu keturunan yang besar, keturunan yang banyak jumlahnya, sudah dikasihkan janji seperti itu, seolah-olah dalam tanda kutip Allah memintanya kembali. Secara manusia pastilah kecewa, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah dijanji sesuatu, Bapak Ibu besok dapat transferan uang gitu ya, nilainya sekian besar begitu. Tetapi ternyata setelah dijanji enggak mau diambil lagi uang itu. Ya, contoh saja seperti itu, gampangnya saja. Tetapi Abraham ternyata kalau kita lihat di dalam perjalanannya, dia santai saja. Abraham tidak merasa kecewa, Abraham tidak marah,
tetapi iman pikirannya ini luar biasa saya katakan. Dia memiliki pikiran iman yang kokoh, sikap tindakannya juga luar biasa. Lalu singkat cerita, pada saat Allah mengatakan seperti itu, Allah berfirman, lalu Abraham ini mulai mendirikan sebuah mezbah dan diletakkan di atas mezbah itu anaknya. Rencananya seperti begitu ya. Ini kejadian demi kejadian. Lalu sampai dengan saat itu pun Mas Allah ternyata belum menyediakan. Jadi memang yang mau dipersembahkan itu Ishak anaknya begitu. Tetapi Abraham tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu sampai kejadian pasal 22 ayat yang ke-12. Nah, ini kejadian 22 ayat yang ke-12 dikatakan, lalu Allah berkata pada saat Abraham sudah mau menyembelih Ishak anaknya itu, lalu Allah tepat waktunya menyetop, begitu ya, menyetop Abraham, jangan bunuh anak itu, sebab telah kuketahui engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi tepat waktunya ternyata Allah ini menyediakan, Bapak Ibu. Tetapi yang kita mau lihat sebelum kejadian ini, sebelum kejadian yang melegakan hati Abraham, saya yakin Abraham itu pasti perasaannya tidak enak, pasti penuh dengan kekecewaan, mungkin juga kemarahan, begitu. Tetapi semua itu tidak dipelihara oleh Abraham, semuanya ditolak. Secara manusia saya katakan pasti marah, secara manusia pasti kecewa. Setiap manusia pasti mungkin mau mengatakan marah sama Allah, komplain sama Allah, mungkin gak mau ikut Allah lagi, seperti itu. Itu secara manusia. Dan saya yakin Abraham bukan kebal dengan perasaan seperti itu. Saya yakin Abraham pikirannya juga pasti sempat memikirkan hal-hal yang saya katakan tadi. Sudah pasti, karena kita semua manusia. Abraham juga manusia, punya perasaan, punya hati, punya pikiran. Pasti seperti itu. Tetapi yang luar biasa, Abraham ini ternyata bisa menangkalnya semua. Abraham bisa menolak seluruh pikiran dan perasaan yang tidak baik itu. Tetap dia memiliki pikiran iman, dia tetap pegang janji Tuhan dan lain sebagainya. Ini belum sampai sini, jalan sendiri. Oke ya, saya kembalikan di sini. Nah, situasi ini memberikan satu gambaran, Bapak Ibu. Cerita tentang yang saya ceritakan tadi secara singkat, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti di dalam kitab Kejadian. Ini merupakan gambaran tentang satu tekad, satu keberanian dari tindakan imannya Abraham ini. Abraham begitu nekat, begitu ya saya katakan, tindakannya ini berani. Dia tidak putus di tengah jalan, dia tidak marah, tidak kecewa, dia tidak pelihara itu semua, tapi dengan bergagah berani, dia berani bertindak secara iman, tetap dikorbankan gitu ya, mau dikorbankan, tetap ditali, tetap mau dipersembahkan pada Allah, mau dibakar hidup-hidup, mungkin seperti begitu. Tetapi semuanya akhirnya berbalik, Allah yang menyediakan. Ini juga merupakan satu gambaran, satu keberhasilan dari diri seseorang, di mana dia bisa melewati sebuah ujian yang sangat berat, saya katakan. Karena Abraham ini memiliki perasaan juga, Abraham memiliki pikiran yang sama dengan kita. Kalau sedih begitu kan sudah dijanjikan, mau diambil lagi, sampai hari-harinya tetap dibiarkan untuk diambil kembali, tapi Abraham tetap tidak marah, dia tetap tidak pelihara perasaan itu semua, dia tetap tolak perasaan-perasaan seperti itu. Ini saya katakan Abraham ini akhirnya menjadi orang yang berhasil di dalam melewati sebuah ujian yang sangat berat tanpa ragu-ragu. Buktinya apa? Besoknya akhirnya ia benar-benar mau mempersembahkan. Kalau mungkin pada saat Allah berfirman pada hari ini begitu, mungkin kita masih bisa, oh iya Tuhan, tidak apa-apa, besok tak persembahkan, mungkin masih enak hatinya. Tapi kalau sudah malam, sudah sampai pagi loh kok belum ada gantinya, pasti ini gundah gulana. Hati ini pasti tidak enak, hati ini pasti mungkin bisa marah, bisa mungkin tidak tidur mungkin Abraham pada saat itu. Tetapi dia tolak semua perasaan-perasaan yang tidak enak itu. Nah,
apa yang ada di dalam pikiran Abraham, saya katakan, ada di dalam pikiran Abraham, ini memberikan satu masukan bagi kita, memberikan ya bahasa ilmiah itu kontribusi begitu ya, sumbangsih di dalam kehidupan kita. Gampangannya itu masukan lah begitu Bapak Ibu ya, masukan-masukan yang baik. Pikirannya Abraham ini bisa memberikan masukan yang baik di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat, oh Abraham ini akhirnya berhasil melewati momen-momen ujian yang berat itu, akhirnya berhasil. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu, pikiran dari Abraham ini apa aja, sehingga kita ini bisa menyontoh gitu ya, sehingga kita bisa mencontoh. Saya katakan Abraham ini bukan perasaannya tumpul loh Bapak Ibu, bukan. Pikirannya bukan pikiran yang tumpul, bukan, sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau dikecewakan orang bisa kecewa, tetapi setelah itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, itu yang terpenting. Nah, kalau kita terus kecewa, terus kita pelihara, kita terus pikirkan, kita terus rasakan, kecewa itu tidak mungkin terangkat. Kecewa itu pasti akan tumbuh subur dalam hidup kita, dalam perasaan kita, sehingga kita bisa mudah patah semangat, putus harapan, seolah-olah harapan itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Tetapi pada saat kekecewaan itu menghantui kita, permasalahan itu ada dalam hidup kita, nah langkah kita ini yang harus kita perhatikan, sehingga kita bisa berhasil melewati satu periode masalah yang mungkin kita alami dalam kehidupan ini. Karena saya yakin masalah apapun pasti ada waktunya, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Amin Bapak Ibu, itu janji Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa, pasti ada momennya, ada waktunya. Kadang kita merasakan kesulitan. Saat-saat ini Bapak Ibu, kalau kita lihat hampir semua orang itu mengalami masa-masa sulit. Beberapa waktu yang lalu saya sering berjumpa dengan orang yang mau menikah, begitu ya. Biasanya kalau menikah itu senang apa enggak Bapak Ibu? Sukacita enggak? Sukacita pasti ya. Mikirnya yang sukacita, yang senang-senang. Tapi ini wah, permasalahan itu ada di dalam diri anak-anak muda ini. Saya melihat seperti itu. Belum lagi di saat-saat pandemi seperti saat ini, bukan masalah sakit penyakit saja yang menghantui, tetapi ternyata juga masalah ekonomi ini banyak dialami, bahkan oleh anak-anak Tuhan sekalipun. Betul? Betul Bapak Ibu? Masalah ekonomi pun banyak menghantui orang-orang, termasuk anak-anak Tuhan. Saya berjumpa dengan seseorang beberapa hari yang lalu. Dia sedang mengalami satu hal yang kurang baik di dalam rumah tangganya. Nah, kalau saya tarik garis lurus begitu ya, benang merahnya kenapa? Awalnya karena pandemi, ya. Tapi dia tidak kena COVID, Bapak Ibu. Tetapi karena pandemi ini akhirnya usaha pekerjaannya mengalami kemunduran, ya, mengalami kemunduran. Yang istrinya akhirnya mengalami suaminya mengalami PHK, ya, mengalami pokoknya kesulitan ekonomi itu terjadi di dalam rumah tangga ini. Nah, tidak lama kemudian masih kontrak, karena kontrak rumahnya masih kontrak, mulai kesulitan lagi. Waduh, bagaimana aku harus bisa punya uang kontrak ini? Padahal hasil usahaku, tabunganku sudah habis. Ya, ini sudah mulai masuk ke dalam area rumah tangga. Pertamanya masalah ekonomi, kesehatan, masuk di dalam prahara rumah tangga, gitu ya. Sering ribut dengan suaminya. Lalu ada satu keputusan bahwa ya udahlah tinggal di rumah adiknya sang istri, begitu. Ya, tapi suaminya tidak setuju. Ya, dan akhirnya wah ini rumah tangga hampir goncang, begitu. Nah, kalau saya tarik garis benang merahnya, awal mulanya pasti karena kesulitan ekonomi. Kalau enggak kesulitan ekonomi, dia bisa terus berhasil ngontrak rumahnya diperpanjang, mungkin bisa beli rumah. Mungkin masalah ini tidak ada. Ya, Bapak Ibu ya, jadi saya cuma cerita saja bahwa saat-saat ini itu banyak masalah, banyak tantangan. Tetapi saya yakin waktu Tuhan itu pasti akan datang untuk memulihkan kita. Nah,
Kita mau belajar aja Bapak Ibu kembali lagi kepada firman Tuhan. Nah, sebenarnya teladan apa sih ya yang bisa Abraham berikan terhadap semua kita? Saya yakin kita semua mungkin sebagian besar mengalami masalah atau mungkin semua, saya tidak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin saat ini tidak mengalami problem dalam hidup Bapak Ibu, puji Tuhan. Tapi kita dengar firman Tuhan ini, nanti kalau pada saat kita mengalami masalah, karena kita ini di dalam dunia, pasti mungkin kita juga pasti mengalami masalah begitu ya, meskipun mungkin tidak sama. Firman Tuhan ini bisa menjadi bekal. Firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita apa yang sudah dilakukan Abraham. Mungkin masalah kita, saya yakin mungkin tidak ada yang berat seperti Abraham yang sampai harus mempersembahkan anaknya yang tunggal, begitu ya. Perasaannya bagaimana seperti itu, mungkin nggak segede itu, tetapi saya yakin yang besar saja bisa diloloskan oleh Tuhan, bisa lolos si Abraham ini, dan Tuhan juga tolong, begitu ya. Ujung akhirnya adalah ujung akhir yang baik. Nah, ini yang kita mau teladani. Mari kita teladani pikiran yang ada di dalam diri seorang Abraham. Yang pertama Bapak Ibu, Abraham ini berpegang teguh pada janji Tuhan. Mudah kok Bapak Ibu. Saya tidak cari yang yang teologi yang sulit gitu, enggak, yang gampang diingat aja. Ingat aja, Abraham itu ternyata kunci yang pertama, dia berpegang teguh pada janji Tuhan. Maksudnya dia itu pegang janji Tuhan. Jadi kalau seperti kita Bapak Ibu, Tuhan berjanji pasti akan memulihkan kita, pegang aja janji itu. Kalau Tuhan mau sembuhkan kita melalui biru-birunya, pegang aja janji Tuhan itu. Dengan teguh, dengan sungguh-sungguh, dengan kuat, dengan iman yang selalu berkobar-kobar memegang janji Tuhan, seperti Abraham. Jadi pada saat kita mengalami masalah, tantangan apapun, saat kita tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, saya yakin masalah kita beres. Kita tidak akan terus menggeluti masa-masa sedih kita, masa-masa sulit kita. Sesekali bisa Bapak Ibu, memang karena kita manusia, saya katakan. Tetapi saya yakin tiba waktunya Tuhan pasti tolong kita. Apa janji Tuhan bagi Abraham yang terutama? Ditulis dalam Ibrani 11 ayat yang ke-18. Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Itu yang dipegang oleh Allah, yang dipegang oleh Abraham. Allah sendiri berkata kepada Abraham, nanti keturunan dari anakmu Ishak itu yang disebut keturunanmu. Jadi pada saat perjalanan kehidupan, pada saat Allah meminta kembali untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tenang saja. Dia percaya benar janji Tuhan. Artinya bila Ishak mati gitu ya, maka tidak ada lagi keturunan yang terjadi. Tetapi Abraham percaya, wah nggak mungkin lah. Sudah, ini Allahku, Allah Israel, Allah yang luar biasa. Dia kalau sudah berjanji pasti ditepati. Amin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus kita, Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan sudah berjanji bagi setiap kita, yakinlah pasti digenapi. Itu janji Tuhan. Jadi pada saat kita mengalami badai apapun, kita pegang janji Tuhan aja. Sudah itu aja. Nggak usah yang ribut-ribut, yang sulit-sulit. Ingat aja, Tuhan janji apa ya sama aku? Oh iya, Tuhan pasti tolong aku. Ekonomiku loh Tuhan, akar-akaran. Tuhan janji cukupi kok. Ya pegang tak pegang, Tuhan pasti nyukupi aku. Aku tidak mungkin kekurangan kok Tuhan. Wong itu janjimu, janji-janjinya Tuhan sendiri. Amin Bapak Ibu. Pegang itu aja, sederhana aja. Abraham ini memiliki, saya katakan, ketajaman mata iman. Ya, imannya, matanya ini penuh dengan iman gitu ya, dalam tanda kutip, untuk bisa melihat, untuk bisa menilai setiap ujian berat itu. Kalau dia mengalami ujian begitu ya, ujian yang berat, cobaan itu dianggap oleh Abraham, wah ini gambaran ilahi, nanti aku akan terima berkat Tuhan, aku akan terima pemulihan Tuhan, aku akan terima mujizat Tuhan, aku akan terima hal yang luar biasa dari Tuhan. Itu aja Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mengalami masalah, pegang janji Tuhan, kita lihat dengan mata iman kita, oh ini suatu ujian dalam diriku.
nanti aku pasti mengalami sesuatu yang hebat yang bisa aku saksikan bagi banyak orang. Abraham memiliki mata iman seperti itu. Dia cuma percaya satu hal, Ishak tidak mungkin diambil daripadanya, karena Allah sudah berjanji melalui keturunan Ishak. Ini yang dikatakan keturunanmu, keturunannya Abraham. Kalau nanti seolah-olah Allah itu menyuruh dia mengorbankan Ishak, itu urusan Tuhan, itu urusan Allah. Pokok apa yang menjadi perintah Tuhan aku nuruti. Nah, Abraham pun dengan percayanya, dengan kepedeannya, dia berkata, Bapak Ibu, saya buktikan ya dalam Kejadian 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, maksudnya pembantunya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu, perhatikan Kejadian 22 ayat yang kelima ini. Ini perkataan iman, bukan kata-kata biasa. Kalau Bapak Ibu telusuri, Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu baca dengan sungguh-sungguh, perkataan ini agak aneh. Saya katakan, Allah menyuruh untuk mempersembahkan Ishak, lalu dia pamit sama kedua bujangnya. Pada satu Abraham dengan Ishak, dia mengatakan seperti ini, sudah ini keledainya tak taruh sini, aku sama anak ini, berarti orang dua ya, Abraham dengan Ishak, gitu ya. Aku akan pergi ke sana. Maksudnya ke sana itu apa? Cari makan, cari minum, enggak, untuk mempersembahkan kan, betul ya? Kalau namanya mempersembahkan berarti kalau dua, salah satu dipersembahkan, baliknya satu atau dua, Bapak Ibu? Satu. Tapi dengan iman, Abraham mengatakan baliknya tetap dua. Betul enggak Bapak Ibu? Betul ya, Kejadian 22 ayat yang kelima ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Lah firman Tuhan yang dipersembahkan itu Ishak. Kalau sudah dipersembahkan, kami akan sembahyang, gitu ya. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kami akan kembali kepada bujangnya. Dia mengatakan kami, berarti dua masih. Berangkat dua, mempersembahkan, sembahyang, baliknya juga tetap dua. Betul Bapak Ibu? Ini perkataan iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu bersama juga dengan saya, mari kita sama-sama membangun iman percaya kita terhadap janji Tuhan. Meskipun keadaan ekonomi mungkin saat ini yang sulit, pekerjaan sulit, dengan mata iman percaya aku pasti diberkati Tuhan. Amin. Mengalami masa-masa ini anggap aja ini merupakan satu ujian, merupakan satu proses. Aku akan terima berkat Tuhan, aku akan terima mujizat Tuhan. Harus ada kata-kata iman yang kita ucapkan di dalam hati dan pikiran kita setiap saat Bapak Ibu. Iman dan tindakan kita harus terus ada. Jangan patah semangat. Jangan mengatakan, mungkin Abraham mengatakan, iya kami akan naik, nanti tungguan aku ya, aku bakal sendirian. Karena Ishak, aku disuruh Allah untuk mempersembahkan, untuk tak bunuh, tak persembahkan. Dia tidak mengatakan seperti itu, tapi dia mengatakan kami akan naik, mau sembahyang, mau mempersembahkan, tungguan kami nanti akan kembali. Ini kata-kata yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, cepat aja ini waktunya. Pikiran Abraham itu sederhana aja. Saya dorong Bapak Ibu bersama juga dengan saya, kita memiliki juga pikiran yang sederhana aja. Tidak usah yang mulu-mulu pikirannya, sederhana aja. Abraham hanya berpikir dengan sederhana bahwa nanti tepat waktunya Tuhan pasti menyediakan. Titik. Tidak ada embel-embelnya. Nanti tepat waktu, tapi nanti itu begini, nanti aku pasti harus begitu, aku harus membantu Tuhan. Tidak. Abraham tidak berusaha dalam tanda kutip membantu Tuhan untuk mewujudkan dirinya kelak jadi berkat. Karena kan dijanji Abraham ini, nanti loh keturunanmu kamu jadi berkat. Abraham tidak berusaha membantu Tuhan. Maksudnya begini, dia tidak punya pikiran sedikit pun untuk membawa korban yang lain.
Betul Bapak Ibu? Dia tidak berusaha membawa domba yang terbaik, kambing yang terbaik, tidak. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan itu dilakukan. Ishak yang disuruh persembahkan, yang harus dipersembahkan itu Ishak, bukan yang lain. Dia tetap bawa itu. Mungkin kalau manusia berpikir begini, kalau ini tak sungguhan ini mungkin Tuhan ini salah. Aku mungkin salah dengar Tuhan nyuruh. Mungkin maksudnya aku ini disuruh mempersembahkan sama Ishak, terus aku bawa domba. Nanti dombanya di atas tak sembelih bersama dengan Ishak. Bisa enggak punya pikiran seperti itu, Bapak Ibu? Bisa kan? Artinya itu membantu Tuhan. Meskipun seolah-olah dengan gaya bahasa kita baik rohani, begitu. Tetapi ternyata tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan cuma mau satu, pikirannya sederhana aja. Tidak usah mikir yang luar biasa, yang nggak karu-karuan. Oh, supaya aku ini kalau kelihatan rugi, kelihatan aku bangkrut, aku tidak memuliakan nama Tuhan. Lebih baik aku harus melakukan ini, aku melakukan itu, supaya dilihat orang itu, oh aku ini diberkati Tuhan, supaya nama Tuhan ini dipermuliakan. Bapak Ibu hati-hati, yang bisa tahu cuma Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Kita ini membantu Tuhan apa tidak? Kita harus hati-hati. Kalau itu memang gerakan Tuhan, Tuhan menyuruh seperti itu, silakan. Tapi kalau tidak, jangan sekali-kali. Malah runyam. Tuhan cuma kepingin kita memiliki pikiran yang sederhana aja. Tidak usah bohong, tidak usah dengan apapun lah, dengan kata-kata yang indah. Ya, akhirnya seperti kata Abraham kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Kejadian 22 ayat yang ke-8. Jadi endingnya seperti itu, Allah yang menyediakan dengan kemampuan pikiran Abraham yang sederhana saja. Namun ternyata masih belum ada juga ya pada saat itu. Kalau kita lihat ceritanya, sampai di atas bukit kurang lebih sudah dibangun mezbah persembahan, Ishaknya tetap masih pelongo-pelongo mungkin begitu. Ini mana, ini persembahannya tetap akhirnya dibawa begitu ya, dibawa sampai mau dibunuh Ishak itu. Lalu ada firman Tuhan datang, ya seperti itu kira-kiranya. Langsung ada firman Tuhan datang dan Tuhan yang menyediakan. Kembali saya katakan pada saat detik-detik itu imannya Abraham diuji kembali. Karena belum tersedia anak domba yang harus disembelih pada saat itu. Lalu apakah imannya goncang? Pada saat detik-detik terakhir itu Abraham mulai marah sama Tuhan, teriak sama Tuhan, mungkin begitu? Tidak, ternyata tidak seperti itu. Dia membawa pikirannya, saya katakan, ke level yang lebih tinggi lagi, ke tingkat level supranatural. Bahasa kerennya seperti itu. Kita juga harus bawa pikiran kita, iman kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke level supranatural. Amin Bapak Ibu. Allah berkuasa. Abraham mengatakan Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit lagi untuk kita semua dan memberikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Loh, yang kita ikuti, yang kita percaya, ini sosok yang dahsyat, sosok yang luar biasa. Apalagi masalah kita Bapak Ibu. Buat apa kita harus takut menakuti hal-hal seperti itu? Sesekali takut, monggo Bapak Ibu, saya juga bisa punya perasaan seperti itu, tapi jangan terus-menerus Bapak Ibu, tidak baik. Nah, jadi kemampuan Abraham membuahkan pikiran iman supranatural ini membawanya kepada satu titik yang tidak terkalahkan oleh situasi dan kondisi yang ada. Apa Bapak Ibu, ada dua pesan Tuhan pada setiap kita. Yang pertama, pegang teguh janji Tuhan. Jadi kalau kita mulai susah dalam bidang ekonomi, katakan, kita percaya, oh Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti siapkan. Kita mungkin susah dalam hal kesehatan, Tuhan pasti sembuhkan aku. Melalui bilurnya loh Tuhan itu sudah soro seperti itu, pasti aku disembuhkan. Kalau masalah rumah tangga, aku yakin ini jodoh yang dikasih Tuhan sama aku.
pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Maksudnya memberikan satu jalan keluar, memberikan pemulihan. Apapun beda-beda Bapak Ibu. Janji Tuhan bagi kita semua banyak, tapi yang spesial buat kita Bapak Ibu temukan sendiri. Apa yang Tuhan akan bicara pada Bapak Ibu, dan itu Bapak Ibu pegang. Setelah itu pikirannya sederhana aja. Jangan pikir yang muluk-muluk, jangan pikir yang susah-susah, jangan pikir teologi yang sulit-sulit, yang mudah, yang sederhana saja. Pokok aku nurut Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan aku lakukan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan aku pegang, aku lakukan dengan taat, dengan setia. Sudah, itu aja. Yang lain urusannya Tuhan, yang lain waktunya Tuhan. Tuhan pasti belaku, Tuhan pasti berkati aku. Amin. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan, kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami dengar tentang hamba-Mu Abraham dan Ishak ini, biarlah ini Tuhan meteraikan di dalam hati, pikiran, roh, bahkan hidup kami, sehingga pada saat kami mengalami sesuatu, Engkau berbicara kepada setiap kami, untuk kami boleh pegang apa yang menjadi janji-Mu. Kami boleh pegang itu Tuhan sampai titik darah penghabisan Tuhan. Kami tetap pegang kebenaran firman-Mu, tetap pegang teguh janji-Mu. Dan kami tidak mau berpikir yang susah-susah Tuhan, kami hanya berpikir sederhana, karena Engkau pasti tolong kami, pasti tepat waktunya Kau tolong kami Tuhan. Itu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan berkati, Tuhan tambahkan iman percaya kami menjadi kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, tingkat supranatural Tuhan, bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga Tuhan, berkati semuanya. Kami semua juga Tuhan tidak luput dari berkat-Mu. Satu persatu saat ini Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Terima kasih kepada Pak Kennedy yang sudah melayani. Tuhan berkati. Firman Tuhan mengingatkan kita sekalian seperti Abraham yang sudah belajar untuk melakukannya. Tentunya Bapak Ibu Saudara, saya juga rindu ya kita boleh belajar dan kita boleh mengalami hal yang indah bersama dengan Tuhan seperti yang Abraham sudah alami ya. Oke, minggu depan ibadah raya kita disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi minggu depan ibadah raya kita disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Sama-sama kita akan bangkit diri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini lewat satu pujian. Kita katakan, Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu melakukan segala pujian.
Kristus adalah Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang mengasihi kami dengan kasih setia yang selalu baru setiap pagi. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, berpegang akan janji firman-Mu, berpikir dengan pola pikir yang sederhana, sehingga ketika Tuhan memberikan satu perintah kepada kami tidak berpikir yang macam-macam. Bagian kami adalah taat, melakukan seperti yang Tuhan mau. Maka bagian Tuhan, Engkau yang akan menggenapi janji-Mu dengan cara yang ajaib, dengan waktu yang tepat dan tidak pernah terlambat. Engkau akan menyatakan keajaiban mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Tambahkan kami kapasitas yang lebih lagi, sehingga berkat Tuhan yang disiapkan buat kami siap untuk menerimanya. Dan ketika kami diberkati, kami boleh jadi berkat, kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak kini dia sudah menjadi seorang berkat menyampaikan pesan kebenaran firman pagi ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi, menyertai hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik, melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, dengan iman yang teguh, mereka tetap berpegang akan janji-Mu, mereka tetap memandang akan Engkau Tuhan. Kami yakin pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat itu akan dinyatakan tepat pada waktunya. Akan Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, yang akan dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali, berlipat kali ganda, dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kuasai hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati. Kami percaya meskipun situasi sulit hari-hari ini, tetapi berkat dan anugerah Tuhan tetap menyertai kehidupan setiap umat-Mu dan terus akan dicurahkan, sehingga apa yang dikerjakan umat-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hantar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati Yesus.